Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Zaman sekarang tuh kalau ngebahas tentang hal-hal yang viral ya, itu tuh sebenarnya lagi banyak banget, apalagi dengan berkembangnya media sosial itu kadang-kadang bisa bikin kita tuh jadi agak gundah gulana. Kenapa? Too much information. Too much information yang pertama, kemudian yang kedua kayak kita tuh bisa kena apa ya? Kecemasan berlebihan gara-gara ngelihat anxiety. Gara-gara ngelihat kesuksesan orang lain. Bisa gitu. jadi ya. Karena kayak sekarang itu tuh terms untuk mental health itu tuh banyak banget. Bener. Ada anxiety, kemudian ada juga yang menyarankan coba deh belajar tentang stoicism gitu. Apa lagi? Tapi itu kalau misalnya kita baca-baca, akhirnya itu bisa kayak mungkin itu jadi salah satu cara untuk mengenal diri kita sendiri ya. Bener, kesadaran gitu. diri. Nida sudah kenal dengan diri sendiri? Alhamdulillah belum. Masih namanya Ninda ya? Iya, masih Ninda. Untungnya masih dan Ninda. sebenarnya kalau ngomong tentang mental health juga ya Nin, banyak cara gitu ya kalau misalnya teman-teman ngerasa kadang-kadang ngerasa gelisah gitu. Kalau aku pernah baca juga tuh kayak ada self hug atau apa gitu namanya. Jadi kayak memeluk diri sendiri gitu. Butterfly hug. Ya, butterfly hug gitu terus kayak Kuncana. Aku tahu itu drama kan, itu drama kan. Jadi kayak sebenarnya kalau kita mau cari hal-hal yang sebenarnya bisa menyembuhkan dalam tanda kutip atau healing gitu ya, nggak cuman healing itu nggak cuman ke Bali cuy. Healing itu bukan refreshing ya, ini yang sering salah kaprah itu namanya piknik. Tolong. Udah. Healing itu menyembuhkan diri sendiri ya, dan Betul. proses menyembuhkan itu menyakitkan gitu. Ya kadang ada yang ya udah kita ngobrol berdua aja gimana? Enggak, jangan dong. Nah ini kita mau lanjut nih. Mau saya bridging nih. Kita ngomongin terapi juga ya, tentang kaitannya sama psikologi juga gitu ya. Ternyata ada nih satu bentuk terapi perhealingan duniawi yang ini tuh sebenarnya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mungkin kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Apa yang dipikirkan dirasakan. Apalagi ada nih orang-orang, waduh, mohon maaf nih modelan-modelan yang aku mau cerita dong. Mending kamu begitu. Ya jadi nggak jadi cerita gitu kan. Nah, mungkin dari terapi ini akhirnya bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia pikirkan, dan mungkin anxiety. Ya betul. Nah, inilah dia, kakak ada. Ya kita kasih sedikit background story-nya ya. Kita tadi ngebahas tentang psikologi, kemudian juga tentang terapi dan juga perhealingan. Nah, Mbak Anet ini sendiri juga bergerak di bidang itu gitu. Psikologi iya, kemudian juga berkaitan dengan kesenian dan juga gimana caranya untuk stress release juga iya. Tapi kalau boleh diceritakan exactly apa sih sebenarnya dikerjain gitu sama Mbak Anet ini? Oke, jadi yang sebenarnya dikerjain itu mengedukasi ya Mas Mbak gitu. Karena emang bener yang Mas bilang tuh mental issue tuh udah jadi terms yang gaul banget gitu loh sekarang gitu. Kayak orang-orang tuh udah pada self diagnose lah, inilah itulah gitu Mas Mbak, tanpa mencari informasi ke profesional langsung gitu. Jadi mendiagnosa diri, aku kayaknya anxiety deh gitu. Aku kayaknya bipolar deh gitu kan Mbak, karena moodnya naik turun, padahal nggak semudah itu gitu loh mendiagnosa gangguan klinis. Nah, kurang lebih yang saya lakukan di platform saya itu adalah mengedukasi teman-teman bahwa kita itu tuh pasti punya rasa-rasa yang nggak enak. Tapi kalau kita merasakan yang sesuatu nggak enak, bukan berarti kita punya gangguan jiwa atau gangguan mental gitu. Karena kita semua pasti stres ya Mbak, Mas gitu kan. Kita pasti ada pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan juga. Tapi bukan berarti kita trauma gitu. Jadi emang yang nggak aku kerjakan ya kurang lebih sharing tentang ilmu yang aku dapat dengan background psikologi, dengan cara yang mungkin mudah diterima oleh teman-teman muda gitu, lewat art, lewat gambar gitu. Lewat art dan juga lewat gambar. Lewat gambar. Kalau secara teknis itu gimana tuh nanti? Apakah mereka disuruh gambar atau melukis atau apa gitu? Atau mewarnai? Oke, jadi emang goalnya adalah ini tuh menjadi salah satu alternatif yang dilakukan kalau kita lagi gelisah. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu lagi gaduh gelisah nih, lagi nggak nyaman, daripada kamu marah-marah gitu ya Mbak, bentak-bentak atau pukul-pukul diri gitu ya, apalagi sekarang banyak banget ya fenomena menyakiti diri sendiri gitu. Nah, mending kita lampiaskan lewat hal-hal yang tidak merugikan siapa-siapa. Kan menggambar, mewarnai itu kan tidak
merugikan gitu ya, Mas Mbak. Kecuali merugikan dompet, tapi ya udahlah ya. Tapi kan ada yang murah kan, nggak harus pakai bisa yang di kertas HVS. HVS gitu, boleh, nggak harus yang, karena kita juga bukan anak seni yang perlu barang yang mahal. Ya udah apa adanya aja, pakai pulpen juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu tuh salah satu bentuk stress release yang bisa dilakukan di mana aja gitu kan, Mas Mbak. Jadi ada yang sharing juga tuh kayak, aku tuh ternyata ngelakuin ini Kak Anet gitu waktu lagi di kelas gitu kan. Dosennya lagi apa namanya? Jelasin dia doodling sendiri gitu kan. Itu tidak apa ya? Tidak merugikan, dan itu tuh secara nggak sadar tuh bikin kita tuh jadi kayak relax, jadi be present juga kan gitu. Kecuali kalau doodlingnya di bukunya dosennya, itu beda cerita. Atau Itu teman sebelahnya ya. Itu lebih merugikan. Atau di kulit temennya. Ya itu apalagi kok jadi tato gitu kan. Tadi kan disebutin bahwa memang ya kadang-kadang tuh ada yang sampai menyakiti diri sendiri ya. Kalau aku prefer untuk mengagumi diri sendiri sih. Betul. Aku suka sekali dengan itu, Mas. Tolong. Self love-nya udah kebanyakan gitu ya. Tapi ini deh, kalau tadi kan disebutin stress release ya, bentuk stress release. Tapi kalau kita kan umur-umur yang udah 25 ke atas, sudah lewat quarter life crisis dan segala macam. Katanya gitu ya. Itu sampai batas mana sih sebenarnya stres ini tuh harus dirilis gitu. Kalau aku ngerasa bahwa wah stres apa segala macam, tapi tidak mengganggu keseharian, apakah itu juga harus dirilis juga atau seperti apa sebenarnya? Oke, jadi stres itu sebenarnya ada dua, Mas Mbak. Stres yang baik dan stres yang tidak baik gitu. Jadi stres yang tidak baik adalah stres yang kita itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi takut ngapa-ngapain gitu. Misalnya aku stres banget nih, deadline-ku banyak gitu kan, tapi kemudian bikin kita tuh jadi nggak produktif, jadi kayak aduh males banget, jadi prokrastinasi terus, jadi kayak Mas gitu. Jadi kayak nggak cuma nunjuk jadi kayak udah deh aku ke kafe dulu deh, nanti pulang kafe kerjain tapi nggak dikerjain. Itu kan stres yang tidak baik gitu. Di sisi lain ada loh stres baik yang apa ya, stres ini tuh membuat kita tuh jadi termotivasi untuk aku tuh stres banget dengan badanku gitu misalnya ya. Aku tuh ngerasa badanku ini udah kegedean nih untuk aku. Itu jadi motivasi dia untuk udah aku nge-gym, aku diet deh sekarang, diet sehat gitu. Jadi stres yang perlu dikeluarkan adalah stres yang udah mengganggu kita. Aktivitas sehari-hari aja tuh udah nggak bisa kita lakukan dengan baik gitu, Mas Mbak. Misalnya kita mau mandi aja tuh udah kayak nanti deh gitu. Padahal itu kan hal-hal yang harus basic things gitu. Mau makan juga udah nggak selera. Itu kan berarti beresin kamar nggak diberesin. Itu kan berarti there's something wrong going on gitu. Tapi kan. lagi-lagi jangan kemudian self diagnose. Jangan self diagnose. Itu yang bahaya ya. Betul. Jangan aku kayak gitu deh. Banyak kayak orang-orang yang kayak dibentak, misalnya katakanlah dibentak sama orang tua karena memang buat kesalahan gitu ya. Terus kayak aku mental breakdown, bisa lagi melanjutkan itu. Bener, no, tidak situ semudah ager-ager. Kok semudah itu, betul. Guncangan itu pasti akan terjadi, tapi apakah itu mental illness atau tidak, jangan di self diagnose. Jangan self diagnose. Karena ya kalau misalnya sudah merasa terganggu, seek for help aja gitu ke profesional ya. Oke, nah kita balik lagi ke bentuk terapinya tadi gitu ya. Psikologi ya. Art terapinya tadi ini kan juga bisa disebutkan bahwa kalau saya di briefingnya sama produser sih kaitannya sama journaling juga. Oh gitu. iya. Nah journaling yang kita kenal kan, kalau aku mengenalnya adalah dulu ya kayak Dear Diary. Betul. Kita seangkatan. Oh iya, sorry. Dear Gue gak mau seangkatan sama lu. Oke, Dear Diary gitu. Ih, sebel banget. Nah, kalau di platform yang Mbak Anet lakukan ini seperti apa journalingnya? Oke, jadi emang journaling itu benar Mas, metodenya salah satu juga pakai tulisan. Jadi memang Dear Diary, menuliskan. Kalau sekarang tuh juga ada namanya kayak gratitude journaling gitu ya. Kita menuliskan hal-hal yang kita syukuri pada hari ini gitu. Misalnya kalau aku nulis itu nggak cukup sih bukunya. Karena bersyukur terus Mas. Gila. Karena banyak sekali yang disyukuri kan. Ya ampun. Lihatlah dia begitu sempurna. Gue keren banget gitu ya. Dia ciptaan Tuhan paling sempurna di dunia memang gitu kan. Oke, tadi kan stres harus dilepaskan gitu ya. Kalau stres nggak pernah stres kan? Saya stresnya karena mengagumi diri sendiri. Oke. Oke, daripada kita lanjut silakan. Iya gitu. Jadi cuman balik lagi Mas Mbak, kadang tuh ada ya beberapa orang, dan kita makin dewasa
emosi yang kita rasakan juga makin luas. Ya, betul. Gitu. Kalau dulu waktu kita kecil mungkin kan kita taunya marah, sedih gitu ya. Jadi di hari kita juga kayak hari ini aku kesel sama temanku, hari ini aku marah sama temanku. Makin kita dewasa tuh ternyata emosi itu nggak cuma kesel, marah, kecewa gitu. Ada lagi loh hal-hal lain yang mungkin kita belum kenal namanya apa, kita nggak tahu labelnya apa. Dan nggak ada buku panduan. Nggak ada buku panduan gitu. Dan emosi yang aku rasain terhadap suatu hal ini belum tentu sama gitu dengan Mas dan Mbak gitu. Jadi aku nggak bisa juga nih cari ke temanku kayak aku nih ngerasain apa sih sebenarnya gitu. Nah, oleh sebab itu ada nih satu alternatif lagi yang kita nggak perlu pakai kata-kata, kita nggak perlu menjabarkan sebenarnya apa yang kita rasain. Ya udah dicoret aja, diwarnain aja. Nanti juga kita tuh secara tidak sadar akan memaknai gitu kan, Mas Mbak gambar ini gitu. Jadi yang sebelumnya kita nggak ngerti kita ngerasain apa, ketika kita udah gambar kan ada visualisasinya ya. Kita tuh jadi kayak, oh ternyata ini yang aku rasain ya. Oh ternyata kayak gini gitu. Sehingga membuat kita tuh jadi kayak walaupun kita nggak tahu labelnya apa, kita tahu nih gambarannya tuh warna merah gitu misalnya. Kayak aku lagi ngerasa ini warna abu-abu banget, abu-abu pekat gitu. Oh, jadi ternyata itu kayak ada apa ya, symbolize something ya akhirnya ya, ketika dominan warna merah. Kemudian dominan warna putih tua. Putih tua itu gimana Mas? Abu-abu munyo. Hijau lumut itu masih oke ya, hijau lumut boleh. Abu munyo lagi tadi, bukan monyet. Oke. Dan itu bisa dilakukan kapan saja atau bisa dilakukan? Dan harus didampingi sama profesional ya kalau kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ada jadi di sini aku sekalian boleh klarifikasi ya Mas. Boleh. Kita semakin klarifikasi semakin kontroversial, semakin tinggi ratingnya. Hot gitu ya. Benar. Jadi art terapi itu sebenarnya kan salah satu bentuk terapi psikologi. Jadi memang pada dasarnya harus didampingi oleh professional helper gitu. Jadi kayak harus didampingi oleh psikolog. Jadi ketika kita melakukan art exercise seperti yang tadi kita udah sharing kayak mewarnain, itu tuh nggak bisa dibilang art terapi gitu. Itu tuh art exercise. Sama kayak misalnya kayak sekarang kan juga lagi booming banget mindfulness gitu ya Mas Mbak, yang kayak meditasi gitu kan. Nah, itu kurang lebih sama. Ketika kita mau diberikan terapi mindfulness itu harus dilakukan oleh psikolog. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lakukan sendiri di rumah gitu. Jadi art terapi juga kurang lebih begitu. Jadi ketika memang perlu penanganan profesional dengan melakukan art terapi atau terapi seni, itu dilakukan oleh professional help. Tapi kita kalau kita lagi gaduh gelisah, kita boleh loh melakukan sendiri di rumah, tapi itu bukan art terapi gitu. Itu cuman kayak rilis aja ya. Rilis, betul, itu jadi keterampilan gitu. Jadi ketika kita ada kondisi yang tidak menyenangkan, kita punya keterampilan untuk melakukan sesuatu yang lebih adaptif gitu, yang lebih sehat dibandingkan hal-hal yang merugikan gitu. Pencegahan lah ya istilahnya. Tindakan preventif gitu lah. Oke, paham. Menarik sih karena ternyata kalau dulu kan kita kayak kurang literasi ya kalau zaman-zaman dulu ya. Kita tuh kalau misalnya stres ya udah kita stres dipendam sendiri aja, tiba-tiba meledak sendiri. Enggak, gitu. Stres tuh enggak, itu tuh kamu kurang berdoa. Kurang bersyukur. Betumbuk kita sekarang. Gitu doang gitu kan gitu doang. Terus jadi ini kaum mendang-mending. Iya, daripada gitu mending ini gitu kan. Cubit ginjal kau ya. Cubit ginjal kau. Enggak dong. Ya. Oke. Sampai peduknya. Lanjut silakan. Jadi lupa aku mau nanya apa. Silakan atau mungkin mau konsultasi sekalian. Nah, kalau tadi kan udah ya berarti memang harus tetap ditemenin oleh professional helper namanya ya, atau psikolog gitu kan. Nah, kalau bagaimana akhirnya kita sudah tahu kalau memang kita harus ditemenin, gimana sih? Bentar, gue lupa. Bentar dulu. Ini saya tungguin kok lama-lama tatapannya nanar. Anda tidak udah pribadi ya Mas ya. Kayak udah mulai menyelami kira-kira apa yang bisa dikonsultasiin gitu. Ada apa cerita aja? Enggak apa-apa. Boleh. Kenapa? Boleh. Kenapa? Ada masalah Kenapa? Anda terintimidasi? Bukan saya
ya lo dari tadi ya tatapannya Nanar. Kamu nggak lihat produser dari tadi menyimak dengan sangat indah. Ya, mungkin maksudnya Ninda gini kali ya. Pada tahap apa, kemudian kita kayak ngerasa bahwa gue kayaknya butuh nih. Iya. Gitu. Sampai pada tahap apa? Kalau tadi kan baru kita ngomongin sekadar yang kapan harus dirilis gitu. Nah, kapan kira-kira kita tuh harus seek for help untuk segala hal yang terjadi? Yes. Oke, jadi menarik Mas kemarin itu. Sorry, aku potong lagi. Apalagi kalau kita sekarang kan di kondisi yang ngapain sih ke psikolog? Alah kamu gila deh. Gitu kamu apa segala mungkin di society masih ada yang kayak gitu. Betul. Gimana tuh sebenarnya? Oke, jadi menarik Mas kemarin itu waktu aku jadi kan emang di IG-nya Psychologist for Everyone itu setiap minggu tuh aku kasih referensi art exercise yang bisa dicoba sama teman-teman gitu. Nah, mereka coba terus mereka tag gitu kan, terus kita repost gitu. Menarik karena ada satu teman di Psychologist for Everyone itu nge-tag juga, tapi gambarnya itu acak-adul banget gitu Mbak. Tapi terlihat bahwa dia itu sebenarnya udah berusaha membuat, tapi kemudian dia acak-acak gitu. Dan testimoni yang dia tulis di captionnya itu adalah kayak, aku ngelihat teman-teman di Psychologist for Everyone itu katanya itu bakalan lega, bakalan rilis. Aku enggak gitu. Justru aku tuh makin marah, justru aku makin ini gitu. Sehingga ternyata ada loh tahap-tahap stres yang mungkin badan kita juga udah nggak bisa handle, yang membuat apapun yang kita lakukan itu udah resisten, nggak bisa, useless aja useless aja gitu. Nah disitulah perlu kesadaran diri bahwa ini udah nggak bantu aku, berarti aku udah nggak bisa nih membantu diriku sendiri, aku butuh bantuan orang. Disitulah saatnya kita perlu mencari professional helper, perlu datang ke psikolog, gitu. Dan memang nggak bisa dipungkiri gitu ya Mas, sampai sekarang tuh memang ada banget lah stigma gitu ya untuk orang datang ke psikolog tuh kayak ngapain sih gila lu gitu kan, atau kayak masalah kayak gitu tuh kecil banget, ngapain ke psikolog, lu tuh kurang bersyukur, kurang doa gitu biasanya gitu kan Mas. Nah aku kan juga membuka konseling online gitu kan. Jadi ada nih beberapa temen yang juga datang ke aku dengan bilang, maaf ya Kak Anet, ceritaku tuh sebenarnya sepele banget gitu. Sedih ya gitu. Maksudnya kayak, enggak loh, masalah kamu tuh enggak sepele, kalau bikin kamu sampai kayak gini tuh bukan sepele gitu. Cuman membuat jadi kayak sosial community kita itu kayak gimana sih gitu, sampai orang tuh beranggapan juga masalah yang dialami itu sepele gitu. Padahal enggak loh gitu. Jadi emang ini salah satu edukasi juga yang aku berikan, kalau hey, psikolog itu tuh nggak melulu menyeramkan gitu ya. Pergi ke psikolog itu bisa menyenangkan juga gitu, karena pergi ke psikolog itu berarti kita tuh ada proses mengenal diri, PDKT sama diri gitu. Dan sekarang udah banyak banget kok orang yang aware juga sama mental issue. Jadi daripada fokus sama stigma-stigma yang ada, ya udah coba deh kita itu surround ourselves gitu ya dengan orang-orang yang juga care gitu sama mental health. Oke, karena sebenarnya kita juga bisa milih ya lingkungan kita tuh mau dibentuk seperti apa ya. Bisa sebenarnya. Dari diri sendiri ya terutama ya, kayak mereka tidak terlalu ini, yaudah kita agak pilih lingkungan. Apalagi udah makin gede kan Mbak, kita harus milih banget circle kita tuh yang bisa membangun. Benar. Kalau psikolog itu kan dia yang berhubungan sama kejiwaan, kemudian juga berhubungan dengan mental health. Kalau yang berhubungan dengan takjil, tahu nggak apa? Psikolog. Kalau yang si paling sempurna ya. Kalau yang bau apa? Apa? Psikelek. Baik. Tolong dipotong ya, tolong dipotong. Nggak, tiba-tiba terlintas terus kayak ngerasa useless aja kalau brilian ini tuh tidak dikeluarkan. Iya, aku tadi terlintas sesuatu, cuman aku pikir bahan itu lebih penting, makanya aku diri. Tapi itu penting Mbak. Tapi itu penting. Iya benar-benar untuk karena kalau nggak dikeluarin nanti Masnya gelisah. Iya benar, gelisah, gundah gulana, nanti menyalahkan diri sendiri gitu. Iya benar. Iya sih paling sempurna dan si paling self love. Si paling self love ya. Sedih. Ih, kenapa? Puluh aja. Oh ya, perkenalkan ini. Silakan. Lanjut. Aduh, kacau banget. Oke, nah, aku jadi tertarik dengan satu hal ketika psikolog ya, bukan psikolog ataupun yang satunya. Aku jadi tertarik kayak gini. Ada lagi nih, mau dilanjutin nggak? Enggak ya? Nggak usah. Ini gue mau nanya beneran. Jadi apa tadi ngomong? Ya, lagi.
Tadi kan ngomongin soal ada satu pasti atau satu temen yang akhirnya nge-tag terus dia bilang kok aku tidak merasa seperti teman-teman yang lain gitu. Dan nah cuman kan dalam kasus beberapa yang aku temui juga kadang mereka nggak sadar kalau mereka seperti itu. Nah bagaimana kalau seperti itu kasusnya? Apakah memang harus? Bener, aku pernah nonton satu drama Korea because I love drama Korea. Ada yang bilang gini, lu itu kalau mau diobatin lu harus sadar dulu kalau lu sakit. Nah itu bener atau enggak? Bener. Oke. Sadly true itu benar gitu. Jadi memang makanya itu teman-teman yang datang ke psikolog kalau memang itu dianjurkan oleh keluarga misalnya atau teman itu biasanya nggak ada sehari durasinya. Kita 2 episode. Itu biasanya kurang efektif karena dari dianya tuh ngerasa aku nggak ada masalah. Selain ngapain aku ke psikolog gitu. Jadi emang mengetahui, menyadari bahwa there's something wrong with us, ada sesuatu yang salah dari aku dan aku butuh bantuan, itu tuh sudah setengah jalan menuju pulih. Jadi proses itu sendiri pun proses yang cukup lama dan nggak semua orang bisa sadar gitu, Mas Mbak. Gitu. Makanya kita perlu banget nih kasih stimulus bahwa ada loh mental issue, ada loh mental health something gitu yang mungkin itu tuh terjadi di kamu gitu. Sadarilah gitu, kayak nggak ada kok orang yang baik-baik aja gitu kan. Kalau kamu ngerasa gelisah, berarti ada sesuatu nih dari kamu. Ayo dong gitu. Itu juga pentingnya circle tadi kan. Betul. Karena kalau nggak ada circle itu ya udah kayak ya udah kamu baik-baik aja gitu. Tiba-tiba udah shutdown sendiri. Itulah pentingnya kenal sama diri sendiri ya. Betul. Dan kesadaran itu sampai di kesadaran aja ya, jangan sampai self diagnose tadi ya. Sadar aja. Sadar kayak ada yang aneh kayak. Betul. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada yang aneh nih mau rilis gitu, nah pakai yang tadi. Salah satunya art exercise-nya. Setiap minggu ya itu ya. Setiap minggu ada kayak ada referensinya. Referensi. Itu referensi itu berarti kayak yuk kita gambar ini atau seperti apa? Betul Mas. Jadi mungkin kan banyak yang nggak tahu ya mau gambar apa gitu kan. Jadi setiap minggu coba ini gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga teman-teman yang jadinya bikin referensi sendiri gitu. Maksudnya mereka berkreasi sendiri juga yang kemudian aku boleh nggak share ini gitu. Ya udah nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga gitu. Karena sebenarnya nggak ada teorinya juga sih Mas. Kayak harus gambar ini, harus gambar itu nggak ada. Jadi atau psikotes kalau begitu. Iya kalau itu psikotes namanya. Betul. Beda. Oke, terus berarti setiap minggu ini hari apa nih biasanya kalau ada referensi-referensi Jumat. Setiap Jumat. Oh, hari kita tag ini ya, hari Jumat ya. Jam? Biasanya aku sore sih, Mbak, jam 3-an. Jam sore, jam-jam ini ya, on the way weekend gitu. Iya, betul. Karena kan weekend tuh biasanya banyak waktu ya, Mbak, untuk ngambil waktu diri sendiri gitu. Kayak ambil waktu udah 1 minggu capek, yuk rilis dulu gitu. Nah, buat sobat rekreasi yang pengen ikutan gabung gitu ya, gambar-gambar, coret-coret dan segala macam, itu Instagramnya di mana tadi? Sorry. @psychologist.for.everyone. Psychologist.for.everyone. Ejaan Inggris semua. Ejaan Inggris. Sorry, for-nya for number atau enggak, for untuk. Oh. Ejaannya Inggris semua. Lah kan for kan 4 bisa. Ginjal kau ya. Bisa FOUR juga bisa. Ginjal kau ya. Saya kan terlalu brilian gitu. Iya. Amazing. Si paling self love. Amazing race. Amazing race. Lagu. Apa itu tadi? Lagu. Oke, berarti sampai sekarang kalau setiap minggunya berarti makin rame kah teman-teman yang gabung gitu atau cukup tergantung rame, referensinya nih? Cukup rame sih Mas, dan karena aku juga update-nya itu tuh weekdays juga aku update gitu kan, nggak cuman referensi tapi juga kayak edukasi tentang psikologi juga tapi lewat gambar gitu kan. Jadi emang mungkin banyak teman-teman yang relate kali ya gitu. Jadi emang kayak masih growing up terus sampai sekarang, puji Tuhannya. Mudah-mudahan kedepannya semakin growing up juga ya kan. Kalau butuh brand ambassador yang agak mental illness, mental illness, yang agak self love aku butuh Mas. Self love tuh mampus. Self love. Self love parah. Enggak, antara self Tahu love. kan teori psikologi kebalikan kan ya Kak? Tahu kan? Gak usah dijelasin ya. Sebentar. Self love dengan kepedean tuh agak beda tipis. Loh, enggak, itu it's part of self love, betul tidak? Saya kadang-kadang sampai ke narsis.
Mengagumi Inilah diri pengikutnya sendiri. Narsiskus ya teman-teman ya. Sobat rekreasi semua, thank you banget sudah. Kok udah thank you aja kan mau sehari. Oh iya. Gimana? Itu kamu nggak tahu matanya Buprat udah kayak mana. Tapi sekali lagi kalau mau follow gitu ya, psychologist.for.everyone. Betul. For-nya FOR ya, bukan for empat. AK ya. Kalau Mbak Anet sendiri Instagramnya apa? Aneta Isabella. Kenapa pakai ada giggling Soalnya- sedikit? Agak nggak siap sebenarnya Oh, Mas, agak nggak untuk siap ya? Iya gitu. Oh, oke. Cuman apa ya? Sometimes tuh memang teman-teman kadang butuh ngelihat wujudnya gitu ya. Karena aku nggak nunjukin mukaku di Psychologist for Everyone itu gitu. Jangan nanti dikira AI kan Mas suaranya Oh, gitu. oke. Jadi, halo. Halo, hari ini kita menggambar. Suara Google gitu ya. Tapi sometimes mungkin orang butuh merasa terkoneksi nih Iya. dengan Iya, iya. orang yang ngomong. Ya udah akhirnya aku berusaha, ya udah Net kamu harus ready dong gitu untuk teman-teman yang mungkin emang butuh kamu secara personal gitu, bukan sebagai people behind Psychologist for Everyone gitu. Jadi agak giggling sedikit gitu karena masih proses apa gitu. Boleh diulang sekali lagi Instagramnya? Aneta Isabella. Udah lebih pede ya sekarang. Aneta Aneta Isabella. double T. Double T double L. Isabella. Double T double L. Iya. Isabella. Bukan Isabellal, karena kalau double L-nya di belakang jadi Isabella. Oke, terima kasih sobat rekreasi. Kenapa sih suka matain banget? Support dong. Lingkungannya toksik nih, Mbak Anet nih. Pecat aja lah ya jadi temennya. Kayaknya Mbak perlu circle baru. Mbak Ya. Oke, kita akhiri sampai sekarang ya. Karena udah kita seru banget sih sebenarnya kalau Iya. ngomongin tentang psychology dan juga tentang perhealingan duniawi karena nih Pada dasarnya house-nya butuh healing gitu aja sih sebenarnya. Enggak, sebenarnya aku nggak Enggak butuh ya? healing. Oke sih, butuh paling pengakuan self aja. love. Oke, thank butuh you banget. validasi. Bener, langsung kebaca loh. Kamu nggak tahu dari tadi Kak Ane tuh membaca kita berdua. Tahu? Itulah kenapa saya dari tadi pencitraan. Saya aslinya pendiam. Saya Oh, introvert parah abis. Parah bohong ya. Oke, thank you banget sobat rekreasi sudah gabung sama kita di episode kali ini. Mudah-mudahan sangat Manfaat. bermanfaat. Ya kan mulai lanar lagi tatapannya ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Psychologist for Everyone. Dan juga Kak Banyak Anete hal-hal Isabella. yang bisa diserap di situ ya. Betul, siapa tahu bisa ikut art exercise juga. Betul, ada juga beberapa edukasi-edukasi yang di-share sama Mbak Anet di situ ya. Jangan lupa juga untuk follow TVRI Yogyakarta, kemudian saksikan rekreasi setiap hari Sabtu jam 7 malam di TVRI Yogyakarta Official. Di situ banyak banget program-programnya dan juga kalau mau streamingnya itu di TVRI Yogyakarta Streaming dan juga di fans page-nya di Facebook. Akhirnya kita berdua pamit. Saya Ninda F. Putri Saya Arya Bagus, dan pamit. juga Mbak Anet pamit. Aneta Isabella. Sampai jumpa.